Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar, apa kabar? Semoga wargi Jabar senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya selamat datang di acara podcast Dispusipda Jabar Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu salam Dispusipda Jabar. Wargi Jabar boleh ikuti dari rumah ya. Dispusipda Jabar, salam literasi, arsip, juara. Nah, kali ini wargi Jabar, perkenalkan saya Lia Sylvia Dewi yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan tentunya podcast yang akan kita bahas hari ini adalah kegiatan yang sangat mengasyikkan karena saat ini kita akan melihat bagaimana dan apa saja sih layanan yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Tentunya Dispusipda Jabar senantiasa berupaya untuk menciptakan layanan yang inovatif, kreatif, dan informatif. Oleh sebab itu, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Kepala Bidang dari Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan merangkap Kepala Bidang BPBGM atau Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca. Di sini sudah ada Ibu Ika Hasila MSI. Selamat datang Ibu. Iya, Lia. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Semoga wargi Jabar juga baik. Dan sebelumnya di sini saya akan mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sampurasun wargi Jawa Barat. Saya berharap semua wargi dimanapun berada di Jawa Barat itu dalam keadaan sehat, selalu menyenangkan ya beraktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Ika Hasila, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Dispusipda Provinsi Jawa Barat dan sekarang juga merangkap di Kepala Bidang BPBGM. Nah, hari ini tentu saja saya senang sekali karena bisa menjadi salah satu narasumber di acara podcast Dispusipda Jabar Superstar kami. Wah, luar biasa sekali. Saya juga sangat senang berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu. Dan Ibu, saat ini yang akan kita bahas itu tidak jauh dari apa yang saat ini Ibu laksanakan di Dispusipda, yaitu mengenai layanan dari perpustakaan. Ibu, di perpustakaan ini ada layanan apa aja sih yang bisa dinikmati oleh para wargi Jabar? Mungkin pertama yang perlu kami informasikan kepada seluruh wargi Jabar, bahwa di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat itu yang beralamat di Jalan Kauluyan 2 nomor 4 ya, itu adalah perpustakaan yang sangat besar ya, stationery menetap. Kita punya 3 lantai di sini, ada ruangan anak, ada ruangan dewasa, ada ruangan remaja, dan ada juga ruangan referensi layanan yang mengkhususkan untuk wargi-wargi yang ingin melakukan penelitian. Nah, selain itu kita juga punya perpustakaan attention lainnya yang berada tidak di sini. Kita punya satu di Gazebo. Kalau di sini sekarang kita buka di pagi hari pukul 8 sampai pukul 15.30 setiap Senin sampai Jumat, maka di Gazebo itu kita buka hanya di hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 siang. Dan kita punya satu lagi perpustakaan di Bandara Kertajati ya, Pak Bukon. Akan tetapi pada saat ini mengikut dari operasional bandara bahwa masih tutup, dan nanti insya Allah ketika beberapa bulan bandara buka kita akan kembali buka. Nah, selain tadi saya bercerita tentang pelayanan perpustakaan yang menetap atau stationery, maka kita punya pelayanan atau titik layanan yang mana kami punya layanan perpustakaan terpadu yang ada di kita ya, di bidang pelayanan perpustakaan yang tersebar di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ya. Oh, jadi meskipun saat ini perpustakaan sudah ada beberapa ya Bu ya, yang tadi yang menetap, tapi juga menyediakan titik layanan ternyata wargi Jabar. Jadi Bu, titik layanan itu maksudnya perpustakaan disimpankan buku ke daerah-daerah atau seperti apa Bu? Ya, titik layanan yang ada di 27 kabupaten kota ini adalah
bagaimana kita Perpustakaan Umum Jawa Barat bisa mendekatkan buku, karena tidak semua orang Jawa Barat bisa berkunjung ke perpustakaan kita, maka kita dekatkan buku dengan menjadikan beberapa perpustakaan yang ada di kabupaten kota, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan, apa saja itu menjadi titik layanan kita. Kita titipkan buku kita di situ dengan sistem baklon atau pinjam pakai buku dengan jumlah yang biasanya untuk pertama kali itu 250 eksemplar buku yang akan kita pinjam pakai untuk dimanfaatkan di perpustakaan atau titik layanan tersebut. Oh, wah hebat sekali nih para wargi. Jadi sampai saat ini itu sudah ada berbagai titik layanan di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah Ibu, kalau misalnya ada nih wargi yang ingin mengajukan untuk menjadikan daerahnya sebagai titik layanan, itu proses pengajuannya seperti apa Bu? Ya. Sangat mudah sebenarnya ya, tidak ada birokrasi yang berbelit yang kami terapkan untuk wargi-wargi ingin menjadi titik layanan kami. Cukup misalnya wargi punya perpustakaan yang memang sudah ada beberapa buku nih, misalnya ada 50 eksemplar buku sebagai syarat ya. Juga mungkin ada rak buku yang bisa menyimpan buku dan ada orang-orang yang berkunjung gitu. Nah, kami tentu saja akan melihat atau kadang-kadang kita survei dulu apakah benar perpustakaan ini ingin menjadi titik layanan kita. Atau kalau kita memang sudah percaya, nah kita akan segera mendata buku apa yang diperlukan oleh titik layanan tersebut. Karena apa? Geografis Jawa Barat ini berbeda Mbak, ya, dari daerah lain ya. Dia punya daerah gunung, artinya kita punya titik layanan yang berada di pelosok di gunung. Kita juga punya titik layanan yang daerah pesisir, lautan, dan punya titik layanan di kota. Ini tentu saja kebutuhan bukunya berbeda. Ya orang gunung mungkin bukunya tentang bercocok tanam, atau buku anak-anak yang memang sebenarnya sama. Tapi mungkin orang yang di pesisir itu bukunya tentang bagaimana menjadikan ikan sebagai produk yang bisa dimanfaatkan. Jadi di sini kita mengimplementasikan juga apa yang dinamakan sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial ya Bu ya, supaya banyak program yang diselenggarakan di titik layanan tersebut. Nah Ibu, sejauh ini sudah ada berapa titik layanan sih yang ada di Jawa Barat? Alhamdulillah sudah banyak, akan tetapi ya kami tetap ingin menambah. Sampai saat ini jumlah titik layanan kami yang ada di seluruh Jawa Barat itu berjumlah sekitar 138 titik layanan. Ini berbagai macam perpustakaan ya, yang saya sebutkan tadi, dari mulai perpustakaan sekolah sampai perpustakaan desa di 138 titik layanan itu. Dan ini tentu kami ingin ya menambah ke depannya lebih banyak lagi titik layanan yang ada di Jawa Barat ini. Nah tuh para wargi Jabar, kalau misalnya wargi Jabar ingin daerahnya memiliki titik layanan dan sudah punya fasilitas penunjang dasarnya, boleh langsung mengajukan suratnya kepada Dispusipda Jabar dan segala prosesnya nanti pasti akan dibantu ya Bu ya. Nah mungkin para wargi Jabar ini kebingungan Bu, kira-kira selain menyediakan fasilitas, apa saja sih program-program yang sudah bisa dihasilkan dari berbagai titik layanan yang sudah ada? Ya. Jadi memang kita membuat satu WA group nih ya. Semua titik layanan itu kita masukkan sehingga mudah untuk berkomunikasi. Dan kita memang berharap di setiap bulan semua titik layanan tadi mengirimkan jumlah statistik pengunjung yang datang di titik layanan tersebut, juga kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan buku yang kita pinjamkan. Jadi misalnya bisa saja ibu-ibu di TBM nih berkegiatan dari buku bagaimana misalnya membuat abon dari ayam ya. Nah, buku ini bisa dimanfaatkan, dipraktekkan. Ini yang dinamakan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sudah bernilai ekonomi. Dari buku tadi dipraktekkan menjadi abon ayam, abon ini bisa dijual ke masyarakat kembali. Sehingga bukunya itu bermanfaat menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat gitu Mbak. Hebat sekali. Jadi selain ada evaluasi berjenjang ya Bu ya, ada laporan-laporan yang harus diberikan kepada Dispusipda, dari titik layanan itu banyak juga kegiatan yang menghasilkan ekonomi ya Bu. Jadi ketika datang ke perpustakaan, masyarakat bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan penghasilan ya Bu. Jadi jangan sungkan-sungkan nih wargi Jabar, kalau misalnya ada niat ingin menjadikan daerahnya sebagai titik layanan, boleh langsung. Dan selain itu Bu, selain titik layanan, saya juga sering lihat nih ada mobil terus bacaannya perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling itu beda ya Bu dengan titik layanan? Ya, sebenarnya sama ya. Artinya yang kita datangi adalah titik-titik layanan yang sudah menjadi titik layanan dan akan menjadi titik layanan. Mobil perpustakaan kelilingnya adalah salah satu layanan yang ada di layanan terpadu perpustakaan kami, di mana
kami punya beberapa mobil yang di dalamnya ada isi buku-buku, baik itu buku anak. Kalau di perpustakaan umum kan ada ruangan-ruangan ya, kita bagi ruangan anak. Tapi kalau di Pusling, perpustakaan keliling ini, di dalam Pusling itu ada buku anak, buku remaja, buku anak-anak SMA sampai buku dewasa, dan tadi buku-buku yang bernilai inklusi sosial ya, sehingga masyarakat yang membaca bisa memanfaatkan dari buku yang dibaca tadi. Oh iya, jadi kalau misalnya titik layanan itu tempatnya ya Bu, kalau perpustakaan keliling kita yang bergerak ke sana dan sasarannya itu masyarakat umum ya Bu ya? Pasti. Nah, kalau misalnya begitu, alur pengajuan perpustakaan keliling itu sama tidak Bu dengan pengajuan titik layanan? Sebenarnya samanya adalah menuliskan surat kepada kami di Subsida Jawa Barat, baik itu lewat email, lewat website kami, atau menghubungi kami melalui WA. Kita bisa secepatnya akan kita atur jadwal, karena memang untuk permintaan-permintaan perpustakaan keliling sangat banyak sekali ya. Artinya apa, masyarakat sangat ingin ya ada Pusling di daerah mereka. Nah, kita harus mengatur sehingga satu hari tidak saling bertabrakan, karena memang keterbatasan dari sumber daya yang kita punya, dan juga tadi mobil perpustakaan keliling yang tidak banyak, sehingga tidak berbenturan gitu. Misalnya permintaannya kita atur di satu hari itu di tempat yang mana, besoknya di tempat yang mana lagi. Wah, sangat menyenangkan ya Bu ya, sepertinya berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu biasanya Bu, kegiatannya apa saja selama prosesnya? Di Pusling itu sangat menyenangkan sekali ya. Mobil perpustakaan keliling adalah gambaran kegiatan yang kita lakukan di perpustakaan umum kita. Jadi kita hanya memindahkan menjadi mobile, dia bergerak. Kita yang mendatangi masyarakat. Kalau perpustakaan umum, masyarakat yang datang ke kita untuk melihat buku dan berkunjung dengan berbagai kegiatan yang kita punyai di perpustakaan kita. Nah, Pusling, tim ini punya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya kita datang ke PAUD, kita datang ke TK. Anak-anak itu kan pertama mereka akan melihat buku yang sangat banyak koleksinya dan bagus-bagus, itu mereka sudah tertarik sekali gitu. Nah, kedua, kita akan melakukan berbagai macam game, sampai ada kegiatan seperti sulap. Nah, sulap ini kan tentu mereka berpikir kok Pusling ada sulap ya. Nah, karena apa? Sulap itu adalah bagian sebenarnya dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sulap bisa dipelajari dari buku, dan juga biasanya ada kegiatan storytelling di mana para pustakaan bercerita, dan adik-adik tadi dari PAUD atau TK atau SD mendengarkan, dan kita melakukan interaksi di situ sehingga mereka sangat senang gitu. Jadi kalau 2 jam pelayanan Pusling itu tidak terasa sudah selesai ya. Atau ada yang pengen nambah gitu kan, jadi 3 jam gitu. Ya, sangat menyenangkan ya Bu. Selain ke anak-anak, ke masyarakat umum bisa juga Bu? Iya, kadang-kadang kita juga mendatangi misalnya pesantren ya. Pesantren itu tentu tingkat SMA. Atau ke TBM-TBM. TBM-TBM ini kan tentu banyak juga ibu-ibu ya. Nah, atau ibu-ibu yang membawa anak-anak. Artinya Pusling ini pasti akan dikunjungi dengan masyarakat dari berbagai usia. Dari mulai usia dini sampai ke usia dewasa. Jadi sangat menyenangkan sekali ya bercampur bersama dan membaca bersama di perpustakaan keliling. Pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat ya Bu ya di perpustakaan keliling, dan barangkali ini Bu ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan ke wargi Jabar. Iya, kalau saya sebagai kepala bidang pelayanan, saya sangat menyenangi tugas ini. Karena apa? Saya banyak bertemu dengan berbagai macam masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nah, ada beberapa pengalaman yang sebenarnya ada pengalaman menyenangkan, dan ada pengalaman yang juga membuat saya terenyuh gitu di perpustakaan keliling. Kalau dibikin cerita itu keren sekali ya. Misalnya kami datang ke satu daerah pegunungan yang sulit dijangkau, akses internet tidak ada. Di masa pandemi ini, Lia kan tahu bahwa anak-anak sekolahnya online ya. Betul, Bu. Mereka di sana tidak punya gadget, Lia. Jangankan punya kuota internet, handphone yang untuk mereka belajar mereka tidak punya. Sehingga mereka numpang belajar itu biasanya di kelurahan atau di spot-spot yang disiapkan oleh banyak penggiat literasi yang membantu sebenarnya ya di desa-desa ini. Nah, di sana mereka belajar bersama dengan 1 atau 2 gadget. Akibatnya apa? Kita jumpai ada anak SD yang di kelas 1, ya kelas 2 itu mereka masih tertatih-tatih. Ya, membacanya itu masih seperti anak TK. Masih belajar huruf A, B. Jadi belum bisa lancar membaca, belum bisa menyatukan huruf menjadi kata. Ini kan berupa satu pengalaman yang sedih. Iya, betul. Ternyata masyarakat kita yang berada di desa yang akses pendidikannya masih kurang, ini
kalau kita biarkan seperti ini menyedihkan sekali gitu di kelas 2 SD mereka belum bisa membaca. Nah sebaliknya pengalaman yang sangat menyenangkan adalah ketika kami tim dari Pusling ini datang ke masyarakat yang membutuhkan atau ingin berkegiatan di Pusling, maka kita melihat wajah-wajah bahagia mereka ya. Nah apalagi ketika kita melaksanakan berbagai macam kegiatan di Pusling dan mereka merasa puas gitu. Mereka ingin misalnya Pusling itu kalau bisa di desa sebelah lah bulan depan atau di minggu depan, karena desa sebelah juga hari ini tidak bisa datang. Kami juga ingin belajar misalnya membuat di sana kan tadi saya katakan kita lakukan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ya. Biasanya kalau kami berkunjung ke anak-anak SMP itu kita ajarkan mereka membuat konektor masker. Sekarang kan masker itu satu kebutuhan pokok ya, sehari-hari harus dipakai. Ini hal yang sederhana, tapi mereka senang. Ternyata gampang ya. Kalau tidak membaca buku, tidak tahu gitu kan, dipraktekkan. Dan itu dilakukan satu di Pusling gitu ya. Jadi kegiatannya itu berbagai macam ragam, bukan hanya sekedar membuka Pusling, mengambil buku dan membaca terus menutup dan mengembalikan. Tidak begitu saja. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya Bu ya di Pusling lah. Luar biasa sekali Ibu, ternyata Perpustakaan Jawa Barat bukan hanya menjadi istilahnya gedung yang menyimpan buku-buku atau bahan pustaka, tapi juga menyediakan berbagai layanan yang sangat menyenangkan dan tentunya seluruh masyarakat itu bisa mengajukan ya Bu. Jadi Pusling ini bisa ke 27 kota kabupaten ya Bu ya? Bisa sekali. Hebat sekali nih wargi Jabar, kalau misalnya ada kegiatan yang mungkin membutuhkan dukungan dari Perpustakaan Jawa Barat, membutuhkan perpustakaan keliling atau titik layanan, boleh banget langsung menghubungi kontak kami. Ada juga Instagramnya Dispusipda Jabar, di sana ada kontak yang bisa dihubungi. Dan Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung perbincangan dari berbagai hal yang tadi sudah kita bincangkan. Barangkali dari Ibu ada closing statementnya dulu nih untuk wargi Jabar. Ya. Bagi Jabar, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, dan membaca itu adalah jendela dunia. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan tingkat kegemaran membaca di Jawa Barat ini, sehingga generasi Jawa Barat itu akan menjadi generasi yang keren, generasi yang kuat, dan Jawa Barat menjadi juara lahir dan batin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita semua masyarakat terwujud ya Bu ya, untuk menjadikan Indonesia semakin literat dan Jawa Barat juga semakin literat ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan saya. Dan untuk di akhir ini saya akan menyimpulkan sedikit untuk wargi Jabar bahwa Perpustakaan Jawa Barat ini bukan hanya menyediakan buku, tapi juga layanan-layanan yang kreatif dan inovatif seperti titik layanan dan perpustakaan keliling. Wargi Jabar dapat berproses bersama kami untuk bersama-sama meningkatkan indeks literasi di Jawa Barat. Nah, sebelum ditutup, saya punya pantun, boleh dikatakan cakep di rumah wargi Jabar masing-masing ya. Pagi-pagi makan ketupat, sorenya bawa ikan sepat. Wargi Jabar, wargi literat, siap menyambut menjadi bangsa yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya wargi Jabar.